Para ustaz dan ustazah, alhamdulillah, semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi salah satu bukti bahwa kita peduli dengan keluarga kita, ya, peduli dengan anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga namanya pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua, gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab guru, pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tamunya masih banyak yang datang, masya Allah ya. Boleh ke depan sedikit Ibu ya, kasihan ya Bu ya. Kita berlapang-lapang dalam majelis, insya Allah. Dan yang baru datang tidak melangkai pundak-pundak kita, gitu ya. Ya sudah ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya bilang ista'iddu, jawabnya labaik ya, labaik. Gitu. Kalau udah labaik berarti nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong. Anak-anak gitu nah, salah satu pembelajaran dari rumah Quran. Kalau Ustaz bilang ista'iddu, labaik, udah. Coba ya, ista'iddu. Iya benar, lulus ini mah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya namanya sebenarnya dari orang tua itu namanya Syahbudin. Cuma oleh teman-teman dulu itu dipanggil Abu, banyak lah, Udin, banyak tuh nama saya itu Bu ya. Kalau lagi dagang dipanggil Bang Udin, di sini dipanggil Ustaz Abu. Ada orangnya Ustaz Abu rumahnya di mana? Oh di Alang. Ustaz Abu almarhum guru kita dulu ya. Jadi kemudian ada yang nyumbang semen nyasar ke Alang-Alang. Ya. Karena namanya yang lebih familiar ya Ustaz Abu Yazid, ya, guru kita di Alang kecil sana. Gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai kenal lah. Karena gini, kami itu ini profil rumah Quran dulu Bu ya. Saya paparin dulu ya. Biar maksudnya Bapak Ibu tuh nanti nyekolahin anaknya atau nitip anaknya di kita nggak kayak beli kucing dalam karung gitu. Jadi biar jelas. Setelah itu mah terserah Ibu mau daftarin silakan, mau enggak juga nggak apa-apa ya. Masya Allah. Ngadep sini boleh, ngadep sini boleh. Ista'iddu. Baik, kami dulu itu di At-Taqwa, rumah Quran, rumah tahfidz At-Taqwa, bersama dengan anak, dengan menantu, dulu saya bareng-bareng di sana. Nah di tahun 2000 ketika terjadi COVID ya, sebenarnya bukan karena COVID, bukan, karena salah satu anak saya kepengen resign dari Kutab Al-Fatih, Ustadz Budi Adhari, ya Kutab Al-Fatih. Kemudian ingin pindah ke yang lebih jauh. Kan dia sama mertuanya itu sudah dibuatin rumah. Saya kan sebagai orang tua, mertua kamu udah berbuat baik bikinin rumah, kenapa kamu tinggal pergi jauh gitu. Nah bagaimana perasaan orang tua? Akhirnya saya bilang keputusan, gini aja, kalau kamu pergi lebih jauh lagi, dah kita pulang kampung aja. Kita bina di masjid kita. Di masjid ini maksudnya ya, kita kembali ke kampung, kita bina masyarakat di sana. Karena di sana juga butuh namanya pendidikan. Kalau di Tangerang itu Bu, memang pendidikannya bagus, cuma secara finansialnya mahal Bu ya. Jadi tidak semua orang bisa menjangkau itu. Tidak semuanya, hanya kalangan tertentu saja. Nah, kami ingin pendidikan konsep yang bagus ini bisa dinikmati juga oleh para tetangga-tetangga kita, pada orang-orang sekitar masjid gitu ya. Makanya saya izin ke DKM bahwa kita mau buat rumah Quran di sini. Gayung bersambut, alhamdulillah
DKM menyebut dengan baik. Qadarullah, mesinnya ada 2 tingkat. Akhirnya di tahun pertama kita buka di sini ada kurang lebih 80 santri yang ikut ya. Rata-rata dari Tangerang karena ya orang yang kenal ke saya orang Tangerang, ya orang Tangerang. Kemudian di tahun kedua ada yang daftar 100, tetangga pada nanya itu ada apa rame-rame di masjid gitu. Ada ngaji Ustaz. Kok saya nggak tahu? Udah saya share di grup kok nggak pada mau. Akhirnya kan mereka pada bergabung tuh. Nah qadarullah di tahun kedua masjidnya nggak muat. Akhirnya saya pakai yang di rumah itu. Di rumah saya ada tuh tanah, kita kontrak tanahnya, kemudian dibuat saung buat rumah Quran. Dan di tahun ketiga alhamdulillah kita dapat tanah wakaf seluas 308 meter. Kemudian dibuatkan saung-saung dan alhamdulillah di tahun ketiga ini santrinya ada 350-an ya. Ini tahun keempat nih ya. Tahun keempat kita tidak berani share ke ini, pendaftaran sudah dibuka, saya nggak berani karena biarlah dari mulut ke mulut dulu. Kalau saya share saya nggak sanggup nampungnya ya. Kitanya belum mampu menyediakan tempat dan guru-gurunya. Karena yang paling susah itu nyediain guru tuh. Kalau tempat mah insya Allah kita disediain banyak. Cuma kalau guru kan harus diajarin dulu kan ya. Kita harus ngaji dulu, dia harus bagus dulu akhlaknya, harus bagus dulu matnya, harus bagus dulu hafalannya. Karena kan itu untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Guru kan ibarat cetakan. Kalau cetakannya miring, hasilnya miring gitu, makanya gurunya diperbaiki dulu. Itu sekilas tentang rumah Quran ya. Jadi sekarang ada di tahun keempat, insya Allah. Semoga ayah bunda atau ibu bapak anak-anaknya bisa bergabung bersama kami, gitu ya. Amin ya robbal. Baik, kita juga punya sekitar ada 40 guru sekarang itu, karena rumah Quran itu setiap 10 santri ada 1 guru. 10 santri 1 guru. Idealnya 6 Bu, 6 santri 1 guru. Cuma biayanya terlalu tinggi kalau 6. Ibu minimal SPP-nya harus 500.000 atau 300.000 minimal, biar kita bisa gaji gurunya. Tapi kita kan ingat juga tuh, saya juga kalau anak saya biayanya mahal suka gimana, kita nggak punya duit ya, anak pengen sekolah sedang tidak punya duit, makanya kita bentuk kegiatan atau kebijakan 10 santri 1 guru gitu ya. Kemudian sekalian informasi, anak-anak yatim yang di kita insya Allah mereka tidak bayar SPP. Anak-anak yatim yang ngaji sama kita insya Allah mereka SPP-nya dibebaskan. Kemudian anak-anak guru, jadi kalau ibu bapak anaknya mau bebas SPP jadi guru di sini. Kalau anak guru mau 3, 4, 5, 10 anak guru insya Allah kita udah komit tidak bayar gitu ya. Karena guru mah kita hormatin ya gitu ya. Ya gitu Bu ya. Dia jadi guru. Anak saya pengen gratis jadi guru gitu. Begitu ya Pak ya. Kedengaran suara saya ya. Baik, saya ngomongnya agak ngalur ngidul nih ya, nggak apa-apa ya. Yang penting paham lah. Paham tentang konsep pendidikan di rumah Quran. Begini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tugas kita orang tua, amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, sebagaimana kita ketahui bersama adalah menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Ya kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ini perintah Allah ini. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terus panjang ayatnya ya. Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, yang jadi masalah, sudahkah kita memperhatikan tugas itu dengan serius? Kita para orang tua nih, udahkah kita mengemban tugas itu dengan serius? Saya sering kali ngeliat gini Bu, ada orang tua yang anaknya belum bisa baca atau belum bisa matematika, maka orang tua tersebut berusaha lesin anaknya, les baca, les kumon. Saya juga dulu ngajar di gasing ya, gampang, asik, menyenangkan, matematika dengan biaya yang tidak murah.
Tapi pernahkah kita berpikir ketika anak kita udah gede belum bisa baca Quran, apakah perlakuan kita sama terhadap hal itu? Anak kita udah gede belum bisa baca Quran, kita nggak khawatir sebagaimana anak kita nggak kekhawatiran kita kalau anak kita belum bisa menghitung atau baca Latin, kan gitu ya. Padahal namanya Quran itu kan merupakan salah satu rukun sholat, ya kan ya? Kan Al-Fatihah rukun sholat kan? La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak terima sholat seorang kalau dia tidak baca suratul Fatihah. Nah ternyata kita belum ngajarin anak kita suratul Fatihah yang merupakan salah satu syarat sholat. Padahal sholat itu perintah, kata Allah kan gitu. Kata Rasulullah juga begitu. Bahkan Allah dalam firman-Nya, perintahkan anakmu sholat, kan gitu ya. Dan sabarlah kamu dalam melakukannya. Kami tidak minta rizki dari kalian, justru kami yang memberi rizki kepada kalian dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang takwa. Ini kan perintah Allah ya, perintah untuk ngajarin anak sholat. Salah satu poin sholat atau syarat sholat itu harus benar baca Al-Fatihahnya. Dimana orang tua dituntut disuruh ngajarin anak bisa baca Quran. Nah kehadiran kita di sini itu untuk menjembatani bapak ibu yang bisa jadi, bukan yang nggak bisa ya. Kadang sibuk, bapaknya nyari kerja, bapaknya kerja, ibunya kerja, sehingga anaknya tidak terdidik dengan baik. Padahal kita tahu anak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gitu ya, sepakat ya konsep ini ya. Ini konsep dari Allah, bukan saya. Allah yang bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, untuk melaksanakan tugas itu, maka insya Allah kami bisa bekerja sama dengan para ayah dan ibu untuk sama-sama mendidik anak-anak kita. Tujuan utamanya apa? Yang pertama, kita ingin anak-anak kita tuh adabnya baik, itu sih. Sebagaimana Rasul diutus untuk memperbaiki adab. Sebab anak sekarang itu, ibu, bapak, ibu tahu sendirilah, makin tinggi pendidikannya ke orang tua, adabnya kurang bagus. Makin tinggi gitu. Bahkan mereka ada yang sampai ngelawan sama orang tua ya. Kemarin ada seorang guru cerita anaknya dinasihatin ngambil kayu, ibunya mau dipukul, sampai seperti itu. Makanya kita ingin anak-anak kita itu adabnya baik. Nanti di rumah Quran itu diajarin akidah, diajarin iman namanya, diajarin tentang adab, diajarin tentang hadis, diajarin tentang doa-doa sholat, doa-doa seharian ya. Kemudian diajarin tentang kisah-kisah itu, apa-apa yang telah terjadi di masa lalu ya. Kemudian kita ambil hikmahnya, baik itu kisah orang soleh maupun kisah orang-orang yang buruk, kayak kisah Abu Lahab misalnya kan. Abu Lahab ada kan dalam Quran ya. Nah itu kan ada, berarti memang ada pelajaran di situ buat kita, dan itu diajarkan kepada anak-anak kita biar mereka mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Jadi pelajarannya apa tadi? Adab, hadis, doa, kemudian kisah. Jadi belajarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kalau yang sekolahnya siang, masuknya dari setengah 8 sampai jam setengah 11. Kalau yang masuknya siang, masuknya jam 2 sampai jam 5. Itu pun anak-anak itu masuk setengah 8, setengah 7 udah sampai ke rumah saya. Iya, saya makan, dia udah datang. Jam 2 masuk, saya baru sholat zuhur, dia udah datang. Itu semangatnya Masya Allah luar biasa. Makanya saya terang-terangan sekarang sama ibu dan bapak. Bapak, ibu lihat tadi anak yang baca Quran ya. Lihat ya. Kalau cuma kerjaan guru, enggak begitu Bu. Enggak begitu Pak ya.
Jadi itu pasti ada campur tangan orang tua di situ. Jadi anak-anak yang berhasil dalam pendidikan Quran atau pendidikan yang kita geluti sekarang ini, itu menuntut peran ibu dan bapak. Peran ibu dan bapak ya. Makanya bapak dan ibu jangan keluar grup ya. Jangan keluar grup. Pokoknya udah, saya berusaha membersamai pendidikan ini bersama ustaz dan ustazahnya. Kan nanti di grup kelas itu ada materi yang di-share ya. Ada materi di-share. Ayah bunda, ini materinya yang tadi mohon dimurojaah di rumah. Kalau anak itu dimurojaah di rumah, begitu dia masuk ke rumah Quran, bagus, hafal gitu ya. Atau misalnya Ananda dapat tugas menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Kan di guru udah hafal tuh ya. Di rumahnya diulang. Jadi dia biar bagus, biar maksudnya antara rumah dengan lembaga pendidikan itu sinkron, nyambung gitu, nyambung ya. Ini makanya peran penting bapak dan ibu tuh di situ. Ini konsep rumah Quran begitu ya. Jadi tidak menitik beratkan kepada guru semata, tapi juga menitik beratkan kepada ibu dan bapak. Kita kan kerjasama nih dalam rangka mengemban tugas bagaimana kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Nanti kalau kita bicara keutamaan, ada seorang orang tua yang meninggal kemudian di akhirat dia dipakaikan mahkota oleh Allah, dipakaikan baju yang luar biasa indahnya, sampai dia berkata, ya Rabb, apa amalan saya sampai saya dapat keistimewaan seperti ini? Maka dijawab, anakmu di dunia menghafal Quran dan mengamalkannya. Ini kan aset yang luar biasa, ibu bapak ya, aset yang luar biasa. Makanya saya berusaha bagaimana seluruh anak-anak saya itu bisa hafal Quran dengan baik dan bisa ngamalin. Tarafnya anak-anak mah hafalin dulu, karena apa? Karena memorinya masih bagus. Beda kalau orang udah tua kayak kita mah ya, hafal suruh sehalaman, sekarang hafal besok hilang gitu. Kalau anak-anak mah beda. Makanya memanfaatkan golden age ini, kesempatan emas yang dia punya. Makanya nanti gini konsep di rumah Quran itu, nanti anak ayah ibu di atas dites ya. Dites itu bukan lulus nggak lulus, saya bilang dari sekarang, bukan. Tapi untuk mengklasifikasi si anak ini kemampuannya sampai di mana. Kalau ikra mah, ikra 1 tah, atau 2, atau 3, atau 6. Jangan orang yang sudah lancar baca Quran, walaupun dia masih kecil, digabungin dengan orang yang baru ikra 1. Nanti dia jadi jenuh ya. Aku masa bacanya ikra 1. Orang aku udah bisa baca Quran, kan begitu ya. Nah ini makanya itu fungsinya tes. Tentunya nanti hasil tes itu tidak bisa diintervensi ya. Ibu nggak boleh intervensi. Anak saya harus di sini, nggak boleh ya. Terus nggak boleh mesen kelas. Oh iya nggak boleh. Saya mah gurunya harus ini, nggak boleh, nggak boleh. Itu mah keputusan lembaga rapat nanti ya. Kita ada raker namanya. Insya Allah keputusannya sudah berdasarkan musyawarah, berdasarkan perintah Allah ya, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan kalian, dengan mereka di dalam segala urusan. Jadi di sini tidak ada intervensi ya. Ya mohon. Jadi kita partner nih, kerjasama nih. Sepakat nggak Bapak Ibu? Ya kerjasama kita ya, kerjasama. Nanti kalau kita misalnya ada guru yang kurang sesuai atau salah, Bapak jangan negur gurunya langsung, bilang aja ke saya. Nomor saya mah ada ini di grup, tiap grup ada ya. Ustaz, mohon maaf melasi, ngomong aja. Nanti kita kan setiap pekan ada rapat tuh antara orang tua, antara guru dengan saya, dengan pengelola. Apa-apa yang menjadi kekurangan kita perbaiki, apa-apa yang kelebihan terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Jadi gini Bapak Ayah Bunda sekalian, ista'idhu. Jadi kalau kita lihat kisah para ulama kan gini, kisah para ulama ya, ini tersebar kisahnya. Ada seorang nitipin santri di ulama. Nah sama ulama tadi makannya bareng-bareng, udah bareng-bareng makannya. Kemudian ada orang yang mengadu ke orang tua yang nitipin santri tadi, itu anak kamu tuh makannya kayak binatang, masa dia masih sisa, gurunya enggak, anak kamu tuh dikasih sisa gitu. Ngapain disekolahin di situ? Karena dia mendengar dari satu orang. Akhirnya
oleh orang tersebut, diambillah anaknya. Setelah diambil, ternyata baru dia cross check tuh, baru dia berita tadi di cross check itu benar enggaknya. Ternyata berita itu tidak benar, bahwa gurunya berlaku seperti itu nggak benar ya. Gurunya justru memuliakan santri-santrinya, memberikan keadilan kepada yang lain. Akhirnya dipulangin lagi, Ustadz nih saya mau cekalain lagi anak saya, mohon maaf saya salah. Sama ustadznya nggak diterima, mohon maaf. Keberkahan ilmunya sudah tidak ada lagi setelah kamu memperlakukan kami seperti itu. Gitu ya. Dan ini kami alami Ibu ya, kami alami. Jadi kisahnya seperti itu. Cuma kalau saya begitu dia kembali saya terima. Kenapa diterima? Nggak tega. Ya saya belum bisa bersikap kayak ulama tadi, belum bisa saya mah. Kalau datang saya terima. Dan memang ternyata Masya Allah betul. Oh iya ya, ternyata kisah itu bukan isapan jempol ya. Ternyata kisah itu sangat berpengaruh kepada anak. Jadi gini, nanti kalau ibu nitipin anaknya di sini atau nyokolahkan anak di sini, jangan sekali-kali mencela guru anak-anak kita. Enggak boleh, Bu ya. Kalau misalnya gini, anak ibu bapak mengadu kepada bapak, Pak, tuh ustazah atau ustaznya kok begini? Maka ibu jawabnya saya ajarin begini. Nah, guru kita juga manusia. Namanya manusia pasti punya salah. Ambil yang baik, yang salah mah jangan diikutin. Ibu jawabnya begitu ya, Bapak ya. Jangan emang dia mah gurunya begitu. Udah, ini ibu kan ngejelekin guru di depan anak, ya kan ya. Kalau seperti itu maka berkah ilmunya hilang, dicabut berkah ilmunya. Gitu, makanya kalau ada pengaduan dari anak kita tentang gurunya, yang pertama di-cross-check dulu. Kemudian jangan menjatuhkan guru di depan anak-anak kita. Sebab kalau nama seorang guru sudah jatuh di depan santrinya, percuma tuh. Percuma mau gurunya ngomong sampai berbusa-busa juga, nggak akan diterima. Sama kayak kita orang tua. Makanya kita orang tua jangan sampai jatuh di depan anak. Kita ngomong capek, apa yang kita omongin bertentangan dengan perbuatan kita. Anak gimana? Bapak gitu, emak aja gitu kan gitu ya. Kalau sudah begitu sulit menerima nasihat itu. Nah makanya kita berusaha ya nih, hafalin doanya ya, doanya dihafalin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dihafalin ya, ini dalam surat Al-Hasyr. Walladzina yaquluna rabbana surat Al-Furqan ya, Al-Furqan ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu ya. Coba kita belajar mentadaburi doa ini. Rabbana ya Tuhan kami, hablana berikanlah kepada kami ya. Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami. Kalau ibu yang ngucapin berarti ngedoain suami, kalau suami yang ngucapin berarti ngedoain istri. Jadikan pasangan kami min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Jadi kita kepengen punya anak atau punya suami, atau suami punya istri punya anak yang nyenangin hati kita. Pengen nggak gitu? Pengen banget ya. Setelah itu baru waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Coba tadaburi dah. Allah kan mendahulukan azwaj dulu, pasangan dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi pasangan dulu, kita dulu nih. Kita ini bukan ngajarin Bu ya, pengalaman. Kata tafsir para ulama begitu. Kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami harus masing-masing nyenangin. Istri nyenangin suami, suami nyenangin istri. Kalau udah sama-sama nyenangin,
maka akan keluar dari rahim kita anak cucu yang menyenangkan. Kan urutannya begitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, baru waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tugas besar kita bagaimana kita menjadikan anak-anak kita pemimpin. Ya, kan semuanya pemimpin ya. Suami pemimpin, istri pemimpin, anak pemimpin, pembantu pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah gitu ya, ayo benar ya. Ini konsep rumah Quran itu begitu. Ista'iddu. Kalau cuma dari saya suka ini, mendingan ibu tanya jawab ya, bapak tanya, boleh tanya-tanya tentang rumah Quran, boleh, silakan. Bagi yang mau nanya, saya persilakan, kita dialog langsung aja ya. Nanti kalau ibu bapak setuju mau nyepalahkan anaknya di sini, silakan registrasi, daftar ulang. Kalau enggak juga kita jadi saudara ya, jangan saling mencela. Jangan enggak jadi sono ngapain begitu, jangan ya. Saya juga kalau Ustaz anak saya enggak, iya bu enggak apa-apa, silakan ngaji mah di mana aja, yang penting ilmunya barokah, gitu ya. Dah, silakan bapak ibu yang mau diskusi, mau nanya, silakan. Nih, boleh nanya, boleh. Hah? Kasih contoh pertanyaan. Oh. Masih percontoh, kasih contoh. Udah, ayo silakan. Biar waktunya buat tesnya leluasa. Alhamdulillah paham semua ya. Iya. Hah? Ya baik. Sekarang saya jawab pertanyaan Bapak Ibu. Biasa ya. Biasa ya, kalau pertanyaan nih ke Japri, Ustaz bayarnya boleh dicicil enggak? Gitu. Ya, nih pertanyaan klasik ini. Ibu kalau bareng-bareng malu, kalau di Japri berani. Ya. Intinya gini, saya bilang sama teman-teman, mudahkan urusan saudara kita, semoga Allah memudahkan urusan kita. Gitu ya. Jadi kami sistemnya saling memudahkan. Tapi jangan dimudah-mudahin banget Bu ya. Iya. Contoh begini, kan seragam boleh nyicil tuh ya. Seragamnya udah jadi, udah dikasih, enggak dicicil-cicil, ya Allah. Saya udah galangin ke sana tuh. Jangan begitu juga ya. Jadi kata Allah kalau kita transaksinya tidak tunai, ditulis. Makanya admin nulis nanti Bu ya, ditulis ya. Ini mah dalam rangka memenuhi syariat. Kan kalau kita transaksi tidak tunai ditulis Pak ya? Ditulis. Ya dalam surat Al-Baqarah yang panjang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, dan seterusnya. Ayat 282 kalau saya tidak salah. Itu ada tentang transaksi tidak tunai. Jadi untuk pembayaran, kalau mau lanjut gini, kita ada pendaftaran 100.000. Nah pendaftaran ini nanti buat Quran, kemudian buat ATK lah ya, buat ATK. Sebagian lagi kita arukan buat bank kelas gitu. Kemudian bayar rapot 50.000, sampel rapot. Sampel rapot juga di mana-mana nggak sama ya? Iya sama 50.000, di sekolah juga sama 50.000. Ada sih 35.000, cuma ke percetakan langsung. Iya, jadi insya Allah sampel rapot 50.000. Kemudian SPP setiap bulannya itu 100.000. Kalau bisa bayarnya di awal, kalau bisa. Kalau memang nggak bisa, ya ngomong aja Japri aja. Kalau nggak bisa, kan prinsip kita mudahkan urusan saudara kita, semoga Allah memudahkan urusan kita. Tapi gini, saya nggak mau, jangan gara-gara nggak bayaran atau kita belum punya uang, tuh anak kita malu, Ustaz saya malu belum bayaran, udah anak kita nggak ngaji aja, itu jangan banyak gitu. Padahal pernah saya bilang sama Bapak, pernah nggak saya japri ibu, japri bapak, anak bapak 2 bulan belum bayaran? Pernah nggak? Pernah nggak ibu? Nggak pernah. Ya saya juga tahu, saya juga punya anak ya.
Kalau memang agak kesulitan, yang penting komunikasi aja, ngomong, Ustaz mohon maaf bulan ini belum bayar, abinya belum gajian, atau abinya lagi nggak kerja, yang ngomong aja. Yang penting kita tidak bersangka yang buruk-buruk tentang ibu dan bapak. Karena kita kerjasama ya, namanya kerjasama harus fair gitu. Kemudian ada bayar seragam ibu bapak, seragam itu 2 setel 250.000 ya. Nanti bagi yang anak yatim tetap bayar itu ya. Jadi bayar seragam, bayar uang pendaftaran, bayar rapot, SPP-nya gratis. Kalau anak yatim ya. Ibu yang anak yatim ada? Ya. Ibunya ya. Ibunya ngaji gratis ibunya. Gitu ya. Jadi ini begitu. Memang kalau diukur dengan di kampung itu termasuk rada mahal. Saya suka dikritik, masa ngaji mahal banget, masih mahal banget. Padahal di lembaga yang pernah kami kesana gitu ya, ada orang tua santri juga, itu bayarnya mahal, uang masuknya bahkan sampai 5-10 juta masuknya ya. Makanya ketika kami buka rumah Quran, Ustaz pendaftarannya berapa? Di tahun pertama 50.000, saya diketawain. 50.000, tahun kedua dinaikkan 100.000, diketawain juga. Itu cukup Ustaz segitu. Ya, kita ngarep berkahnya lah. Ya namanya Quran mah berkah lah insyaallah ya. Artinya rumah saya dipakai baca Quran, mesti dipakai baca Quran. Rumah kakak saya dipakai baca Quran. Jadi gini, beban kita itu misalnya gini, 10 orang kalau bayaran semua berapa Bu? Kalau 100.000. 1 juta ya. Ini tuh 1 juta tuh Ibu pintar lah kalau ngitung mah. Saya nggak nanya bapak-bapak karena dia biasa hitung belanja ya. Nah, kita kasih ke guru 75% ke guru. Dari situ kan ada kebersihan Bu. Saya bayar kebersihan di sana itu, di Sampal ini sudah ditanggung mesin ya. Kalau yang bisa itu kurang lebih 1,5 sebulan. Belum kita bayar admin. Admin kan sendiri ya, dia tidak termasuk guru. Nah, belum lain-lain. Alhamdulillah dari SPP yang masuk itu kalau kata admin mah alhamdulillah kurang ustaz. Alhamdulillah kita punya usaha air dan ada beberapa donatur yang menginfakkan rezekinya buat kita sehingga pembelajaran Quran tetap jalan ya. Makanya nanti para ibu bapak kalau punya rezeki lebih boleh berinfak. Untuk apa gunanya? Tadi untuk mengcover anak yatim, untuk mengcover anak guru ya. Boleh yang disisain 10.000, 20.000 boleh ya. Kita buat bangun lokasi belajar juga. Karena selama ini kita masih sewa tempatnya. Ya, kita nyewa tempat untuk kita dirikan saung-saung Quran. Kita tanah wakaf aja kan baru 300 tuh, belum nampung Bu. Sekarang misalnya 400 lebih, mau taruh di mana ya? Makanya berusaha untuk membuat saung-saung Quran dan kepingin kami itu pengelola mensejahterakan para guru. Kepingin banget ya. Kan gurunya sama ya satu, banyak yang satu. S1-nya hafal minimal ada yang 3 juz, 5 juz, 6 juz ya. Alhamdulillah bahkan ada yang udah selesai hafalannya. Nah, semoga walaupun mereka tidak mengharapkan dunia, semoga kami bisa mensejahterakan mereka ya. Mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini silakan kalau nggak ada yang mau nanya tadi ya. Apa tadi pertanyaannya? Boleh dicicil nggak? Boleh ya boleh. Kalau nggak mampu boleh dicicil, boleh ya. Masa nggak boleh? Orang kredit aja boleh, kita mau boleh. Insya Allah kita mudahin, insya Allah ya. Tapi ingat peran penting ayah dan ibu jangan ditinggalin karena bagaimanapun juga tanggung jawab mendidik itu pada dasarnya ada di pundak orang tua. Kita guru sebagai partner untuk membantu tanggung jawab bapak dan ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu ya, dipahami ya. Ya terserah setelah ini kalau anaknya mau daftar ke atas suruh tes anaknya ya. Ibu yang tadi datangnya agak telat yang belum datang ke Makaran nanti bisa ketemu Ustadz Wahid ya, dijelasin lagi ini konsep Quran kayak begini. Bagi bapak dan ibu yang sudah jelas, sebenarnya saya kepengen tes wawancara sama bapak dan ibu, cuma waktunya nggak cukup sampai maghrib bisa ya, pengen wawancara. Bapak mau nggak? Ya pengennya mah gitu, enak wawancara gitu.
Idealnya wawancara idealnya. Tapi saya bilang sama teman-teman, nggak cukup waktunya, besok kita ngajar, ya kan perlu istirahat juga. Gitu. Baik, itu Bapak ya, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.